pembahasan akikah. Ya. Sejumlah ulama memasukkan pembahasan akikah di pembahasan haji. Ya, setelah pembahasan udhiyah. Kenapa? Karena sebagian ulama berpendapat bahwa hukum-hukum akikah itu sama dengan hukum apa? Udhiyah dari sisi sifat kambingnya, umurnya, tidak cacatnya yang tidak diperbolehkan dan seterusnya. Ya, dan ini pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama. Dan yang benarnya di dalam hal ini bahwa udhiyah berbeda dengan akikah. Berbeda dengan akikah. Dia dua ibadah yang berbeda. Maksudnya dan berbeda di dalam tuntunannya. Iya. Karena itu asalnya hukum akikah berbeda dengan hukum apa? Hukum udhiyah. Hanya saja, iya, dianjurkan di dalam masalah umurnya dan di dalam masalah cacat-cacat yang tidak diperbolehkan, dianjurkan dia mencari kambing yang mencocoki apa? Kondisi hewan udhiyah, dianjurkan. Tapi kalau diharuskan tidak ya. Andai kata misalnya dia punya kemampuan beli kambing biasa umur 8 bulan saja, dia beli kambing, tidak ada masalah umur 8 bulan. Sebab memang ini beda apa? Beda hukumnya. Baik. Dan dibangun di atas hal ini, dibahas oleh para ulama apakah boleh seseorang itu menggabungkan antara niat berkurban dan niat akikah. Anaknya lahir tanggal 4 Dzulhijjah. Lahir anaknya. Berarti tanggal 11 dia sudah apa? Sudah menyembelih. Nah, dia beli hewan, dia beli kambing, dia niatkan ini untuk udhiyah sekaligus untuk akikah. Boleh atau tidak? Ya, kalau dibangun di atas pendapat Ibnu Qudamah dan Madzhab Hanbaliyah, ini akan menjadi apa? Menjadi boleh, sebab mereka samakan hukum akikah dengan apa? Udhiyah, dan menggabungkan dua ibadah yang sama, itu adalah apa? Diperbolehkan. Tapi kalau kita bangun di atas pendapat yang kuatnya, yang benarnya, bahwa tidak boleh menggabungkannya. Sebab beda maksud antara apa? Udhiyah dan apa? Dan akikah. Baik. Kata beliau babul akikah. Bab tentang akikah. Nah. Sini ada beberapa pembahasan berkaitan dengan akikah. Ada 9 pembahasan. Yang pertama definisinya. Akikah itu dikatakan akikah karena diputus urat-urat hewan itu ketika disembelih. Makanya dikatakan akikah. Ya, dan dia punya penamaan lain di dalam syariat, lebih bagus penamaannya. Yaitu disebut dengan nama nasikah. Disebut dengan nama apa? Nasikah. Dan ini nama lebih afdal. Ya, karena dalam sebagian riwayat dilarang menamakan dengan apa? Akikah. Ya, bahkan sebagian ulama menganggapnya itu adalah hal yang makruh. Ya, karena itu dari sisi takbir lebih afdalnya dikatakan apa? Nasikah, bab nasikah. Tapi yang masyhur memang dalam buku fikih begitu. Ya, tentang akikah. Ya, dan kita juga di Indonesia, kalau kita bilang tetangga tanya, ada acara apa di rumah? Oh, saya lagi acara nasikah. Ya, tidak akan mengerti dia apa itu nasikah. Sebab mereka kenal ada apa? Akikah yang dikenal. Jelas ya? Kalau sudah diundang tetangga, silahkan hadir di acara nasikah. Ya. Mungkin tetangganya tidak datang. Nasikah ibadah apa lagi nih? Ya. Jelas ya? Tapi kalau disebut akikah, nah ini baru paham orang Indonesia. Jelas ya? Kalau dia pakai penamaan akikah karena memang itu yang terkenal, tidak ada masalah insyaallah. Apa hukum akikah? Kata beliau wahiyah sunnah. Hukumnya sunnah. Dan ini menurut pendapat jumhurul ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa akikah hukumnya wajib. Iya. Karena Nabi SAW bersabda, kullu gulamin rahinun bi akikati. Setiap anak yang lahir itu, dia tergadai dengan akikahnya. Dibahasakan dengan tergadai. Ya, diterjemah dengan tergadai oleh mereka. Ya. Dan sehingga mereka menganggap hal tersebut memberikan makna wajibnya. Ya, dan sebenarnya di sini tidak menunjukkan makna wajib, sebab rohina di situ itu terkait dengan pembahasan lain. Ya, bukan hal yang sifatnya gadaian mesti dia tunaikan. Ya, tetapi hanya menunjukkan makna anjuran saja.
mana anjuran. Karena itu di dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayunsika an waladihi, man ahabba minkum ayunsika an waladihi falyaf'al." Kata Nabi dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan selainnya, siapa di antara kalian yang suka untuk menasika anaknya, hendaknya dia kerjakan. Kalimatnya man ahabba, siapa yang suka. Andai kata wajib, tidak dikasih bahasa siapa yang suka. Karena siapa yang suka itu boleh dia lakukan, boleh tidak. Kan begitu? Ya, kalau bahasa wajib, hendaknya kamu menasikan. Nah, begitu wajibnya. Ini bahasa menunjukkan sunnahnya. Jelas ya? Menunjukkan sunnahnya. Baik, dan ini yang dipegang oleh jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Bahwasanya nasikah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dan ini yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Iya. Dan dia dari sunnah muakkadah. Dari sunnah muakkadah. Iya. Dan disebutkan dari hikmah akikah ini adalah bersyukur kepada Allah akan nikmat kelahiran anak. Kemudian dari menampakkan kegembiraan. Nah, dari menampakkan kegembiraan. Ya. Dan selainnya dari hikmah-hikmah di belakang akikah tersebut. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah terangkan bahwa 2 kambing untuk laki-laki, seekor kambing untuk perempuan. Kata beliau rahimahullahu taala, "Anil gulami syatani mutakati'atani wa anil jariyati syatun." Untuk anak laki-laki dia disembelihkan 2 kambing yang semisal. Dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Kalimat semisal itu ada dalam hadis yang saya bacakan tadi ya, dari hadis Abu Hurairah. Ya, jadi kalau dia beli 2 kambing, dia cari 2 kambing yang semisal, mutakafi. Dari sisi warnanya, dari sisi beratnya, dari sisi harganya, semisal. Kecuali kalau dia tidak dapat lagi yang lain, hanya dapat 2. Dua-duanya sudah bagus, dekat, tidak ada masalah. Ini untuk bayi laki-laki. Adapun bayi perempuan, adapun bayi perempuan, diakikah untuk bayi perempuan, ya, dia hanya diakikah dengan apa? 1 ekor kambing saja. 1 ekor kambing. Dan ini termasuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam ibadah. Di mana laki-laki di sini 2 kali lipat daripada apa? Daripada perempuan. Baik. Ini sunnah ini untuk anak laki-laki 2 kambing, untuk perempuan 1 kambing. Ini dari hal yang dijelaskan di dalam banyak hadis. Dari hal yang dijelaskan di banyak hadis. Nah, kemudian sunnahnya dengan kambing ya. Sebab itu hal yang disyariatkan dalam ibadah ini. Nah, tidak disunnahkan menyembelih dengan sapi. Tidak disunnahkan menyembelih dengan apa? Unta. Walaupun dia mampu beli sapi dan unta. Sebab sunnahnya adalah apa? Adalah dengan kambing. Iya, sunnahnya dengan kambing. Baik. Kemudian kata beliau, wa yustahabbu an tudbah, dan disunnahkan untuk menyembelih. Ya. Untuk menyembelih. Oh, tadi saya bacakan hadits man ahabba ayunsikan waladihi falyaf'al anil gulami syatani mutakafi'atani walil jariyah. Saya katakan dari hadits Abu Hurairah. Itu dari hadits Abdullah bin Amr bin As ya. Baik, berikutnya dari hal yang disunnahkan ya, atau yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah di sini tentang waktu penyembelihan. Kata beliau, tudbahu yauma sabi'ihi. Disembelihkan untuk hari ketujuhnya, di hari ketujuhnya. Ya. Ini termasuk hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Disembelihkan untuknya pada hari ketujuh setelah dilahirkannya. Ya. Disembelihkan pada hari ketujuh setelah apa? Setelah dilahirkannya. Nah. Baik. Dan hari ketujuh itu dihitung dari mana? Dihitung dari harinya. Iya. Jelas ya? Ya, kalau misalnya dia lahir di siang hari, dan masalah dihitung 1 hari. Atau dia lahir sebelum subuh, dihitung 1 hari. Hari setelahnya dihitung 1. Tapi kalau dia lahir di malam hari,
1 harinya dihitung besok. Jelas ya? Misalnya dia lahir, ini malam apa ini? Hah? Malam Rabu ya? Baik, lahir di malam Rabu. Maka Rabu dihitungnya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Selasa baru apa? Akikahnya. Nah, jadi yang dihitung harinya. Hari ke-7-nya. Hari yang ke-7-nya. Ya, tidak ada hari yang lain. Hah? Akan disebut nanti oleh Ibnu Qudamah. Baik, kita bahas pada tempatnya. Kata beliau, wa yahlika ra'sahu, dan dia mencukur rambutnya. Dia mencukur apa? Rambutnya. Nah, ini berdasarkan hadis Samurah, kullu gulamin rahinatun bi aqiqati, tutbahu anhu yawma sabihi wa yusamma fihi wa yuhlaq. Setiap bayi dia rahina, tergadai dengan akikahnya. Iya. Tergadai dengan akikahnya. Nah, disembelihkan untuknya pada hari ke-7-nya, diberi nama di hari ke-7 itu juga, dan digundul pada hari ke-7 itu juga. Digundul pada apa? Hari ke-7 itu juga. Baik. Di sini diberi nama ya. Jadi memberi namanya juga di mana? Hah? Di hari yang ke-7 sama diberi nama. Ini termasuk kekeliruan sebagai orang tua ya. Bagian orang tua, Masya Allah, pikir namanya sampai setahun. Ya. Dia biarkan dulu anaknya besar. Nanti kita lihat. Kalau dia sudah besar bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya. Baru dipilihkan nama yang cocok. Nah, ini menyelisih sunnah ya. Sunnahnya diberi nama di mana? Hari di akikahnya, hari ke-7 diberi nama. Demikian pula ketika di akikah digundul. Ya, sebab bahasanya di sini yuhlak. Bukan dipendekkan tapi digundul. Ya. Dan menggundul bayi itu banyak manfaatnya. Terbukti dari sisi kesehatan. Banyak manfaatnya. Jelas ya? Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Apakah hukum gundul ini untuk laki-laki saja, atau dia umum untuk laki-laki dan perempuan? Nah, ini 2 pendapat dan 2 fatwa di kalangan ulama kita sekarang ini. Ya, tapi mengambil keumuman zahir hadis, ya, bahwa dia berlaku untuk semuanya, dan juga memandang hikmah dari apa yang tampak dari buah atau hasil dari menggundul ini cenderung bahwa hukum ini berlaku untuk semuanya. Nah, berlaku untuk semuanya. Baik. Kemudian di antara sunnah ya, sini diterangkan bersedekah dengan senilai timbangan rambut. Kata beliau, wa yatasaddaqu biwaznihi. Ya. Wa yatasaddaqu biwaznihi wariqan. Dan disunnahkan untuk bersedekah dengan wazannya. Dia bersedekah perak dengan sejumlah timbangannya. Jadi begitu dia cukur rambut bayinya, ditimbang berapa rambut itu. Kalau misalnya timbangan rambutnya 2 gram, maka dibelikan 2 gram apa? Perak, atau dia bersedekah dengan nilai berapa? 2 gram perak. Ya, begitu maksudnya. Dan ini hadis telah syahih, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bisa dihasankan dari seluruh jalan-jalannya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, fa in fata yaumu sabihi. Andai kata misalnya luput hari ke-7. Iya. Hari ke-7-nya luput. Nah, mungkin karena hari ke-7-nya dia belum punya kemampuan, atau mungkin karena ada udzur atau lain sebagainya. Kalau tidak boleh hari ke-7, kata Ibnu Qudamah, tapi arba asyarah, pada hari ke-14-nya. Fa in fata fa fi 21. Kalau luput lagi maka hari ke-21. Maka pada hari ke-21. Ini berdasarkan asar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, hanya saja haditsnya lemah ya. Haditsnya lemah. Nah. Baik. Iya. Dan Imam Tirmidzi rahimahullah ketika menyebutkan di dalam sunannya tentang hadits ini, beliau berkata bahwa di atas hadits ini amalan para ulama.
Ya, kalau tidak mampu menyembelih hari ke-7 maka hari ke-14. Tidak mampu maka hari ke-21. Hari ke-21. Baik. Ya, dari sisi riwayat yang syah hanya hari ke-7. Ya, tapi kalau misalnya luput karena udzur, maka boleh di hari ke berapa? 14 dan boleh di hari ke-21. Ya. Itu ketentuannya. Baik. Bagaimana misalnya kalau sudah lewat hari ke-21? Ya, atau seorang belum pernah diakikah. Sudah dewasa belum pernah diakikah. Apakah disunahkan diakikah untuk dirinya sendiri? Ya, ini dibangun di atas sebuah hadits ya, bahwa Nabi mengakikah dirinya sendiri. Tapi haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Ya. Karena itu yang benarnya bahwa akikah ini adalah ibadah yang diikat dengan waktu. Ketika Nabi menyebutkan di hari ke-7-nya disembelihkan, untuk apa disebut waktu? Menunjukkan bahwa dia adalah ibadah terikat dengan apa? Terikat dengan waktu. Kapan waktunya luput, maka luput pula pensyariatannya. Ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang cara pemotongan daging kambing akikah yang telah disembelih. Ya, bagaimana cara potongnya? Kata Ibnu Qudamah, wa yanzi'uha a'dha'an. Ya. Wa yanzi'uha a'dha'an wa la yaksiru laha admaha. Jadi kambing akikah itu dilepas bagian-bagian tubuhnya. Dan jangan dipatahkan tulangnya. Ya. Nah, ini caranya ya. Jadi kalau menurut Ibnu Qudamah, ya, dilepas dari persendiannya, kakinya, ya. Tidak dipatahkan. Jangan di antara tangan misalnya kemudian dipatahkan. Tidak. Ini menurut Ibnu Qudamah adalah hal yang apa? Hal yang tidak diperbolehkan. Nah, tapi ini tentang riwayatnya, ini menjadi titik pembahasan. Ya, sebab ini datang dari ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan sebagian ulama melemahkan hal tersebut. Jelas ya, melemahkan tentang hal tersebut. Baik. Andai kata dia kuat, ya ini asar dari Aisyah radhiyallahu taala anha perlu diperiksa apakah tidak ada yang menyelisihinya dari para sahabat. Ya kalau tidak maka umumnya ya berkaitan dengan penyembelihan, ya seorang boleh memodel dengan model apa saja, potongan-potongan untuk daging yang disembelih. Kemudian yang terakhir di sini, apakah ketentuan akikah sama dengan ketentuan udhiyah? Nah, ini kaidah umumnya menurut Ibnu Qudamah. Kata beliau, wa hukmuha hukmul udhiyah fima siwa dzalik. Adapun hukum akikah sama dengan hukum udhiyah pada selain daripada apa yang disebut. Selain daripada apa yang disebut. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah dan ini pendapat jumhurul ulama memang. Hanya saja telah kita katakan bahwa ya, dia adalah dua ibadah yang berbeda. Dan asalnya ibadah itu tauqifiyah. Ya. Tetapkan hukum-hukumnya dengan dalil. Itu yang menjadi asal. Dan tidak ada hal yang zahir di sini di dalam mengkiaskannya. Ya wallahu taala alam. Selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Kitabul Hajj. Pembahasan berikutnya Kitabul Bai'. Kitab jual beli. Dan ini pembahasan insyaallah kita undur pada waktu yang akan datang.